Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 16 Mei 2021 kita bertemu dalam sekolah minggu pertemuan ke-13. Sudah 13 pertemuan kita bersama-sama dalam sekolah minggu di tahun 2021 ini. Bagaimana kabar kalian semua? Cici berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa, tentunya karena kasih Tuhan Yesus. Ya, betul? Oke, hari ini kita akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa meminta pimpinan dari Tuhan Yesus agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru, hari yang indah untuk kami hirup, untuk kami jalani hari ini, dan tentunya kesehatan yang baru agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan hal-hal yang Engkau ajarkan di dalam Alkitab ini, Tuhan. Tuhan pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hidup rajin dalam penantian. Nah, hidup rajin dalam penantian. Kita belajar dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Kalau kita lihat di Alkitab adik-adik, 2 Tesalonika 3 itu bercerita tentang berdoa dan bekerja. Siapa yang di sini selalu berdoa kalau ingin melakukan sesuatu, entah lagi mau sekolah atau misalnya mau pergi ke gereja atau mau pergi jalan-jalan harus berdoa dulu. Oke. Pekerjaan yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan harus dilandaskan dengan berdoa. Mengapa? Karena tanpa kita berdoa sama Tuhan, pertama, hidup kita hampa, kosong. Kayak nggak ada tujuan, nggak ada yang, sesuatu hal yang harus kita ikutin. Terus yang kedua, kita jauh, kayak seakan menjauh dari Tuhan. Padahal kita, anak-anaknya, adalah orang-orang yang paling mudah untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagaimana sih caranya? Kalian nggak usah datang tiap hari. Aku mau bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, jadi aku harus datang ke gereja setiap hari. Oh, nggak gitu. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus itu melalui doa. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus wajib berdoa. Berdoa sebelum tidur, pas bangun tidur, sebelum makan, apalagi. Dan masih banyak lagi yang harus kita doakan kepada Tuhan Yesus. Jangan pas lagi, Tuhan aku lagi sakit, jadi aku mau berdoa sama Tuhan supaya aku sembuh. Iya, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Tapi masa pas kita sakit doang kita berdoa? Tentu tidak ya, kita harus berdoa setiap saat, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memimpin kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, belajar tentang hidup yang rajin. Ayo, Cici mau tanya. Setelah ini mungkin berarti hari ini pertemuan ke-13, pertemuan 1 sampai ke-12. Siapa yang udah nonton video sekolah minggu rajin dari awal sampai hari ini? Ayo, kalau yang udah nonton pasti udah mengerti apa sih yang diajarkan sama guru-guru di sekolah minggu? Cerita apa sih yang menarik yang guru-guru sekolah minggu bawakan? Nah, kalau kalian udah nonton video dari pertemuan 1 sampai hari ini, artinya apa? Kalian sudah rajin dalam mengikuti sekolah minggu. Kurang lebih dari 3 bulan ini ya. Nah, berarti hidup aku misalnya, aku udah nonton nih Ci dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13. Berarti
sampai hari ini ya, berarti aku udah jadi anak yang rajin dong, berarti aku udah sama seperti Tuhan Yesus, eee, udah rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh tentu, tapi ingat, apakah dengan kalian menonton ini, kalian udah langsung jadi, anak yang rajin seutuhnya? Oh belum. Banyak poin-poin hal-hal yang lain yang harus kita pelajari tentang hidup yang rajin. Oke, tapi kalau kalian udah nonton dari pertemuan 1 hingga ke-13 hari ini, Ci acungkan jempol karena kalian sudah rajin mendengarkan, firman Tuhan yang disampaikan guru-guru sekolah minggu. Oke, apa sih hal-hal yang ngebuat kalian semangat untuk melakukan, suatu hal gitu? Misalnya, kalian ingin mengerjakan tugas. Apa sih hal yang buat kalian semangat untuk mengerjakan tugas? Pasti ada suatu pencapaian, suatu, hal yang akan diraih, betul? Misalnya gini, orang tua kalian menjanjikan, kalau kalian rajin belajar, kalian akan mendapatkan hadiah. Nah, itu adalah pencapaian. Pencapaian di akhir setelah kalian belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru. Nah, itu pencapaiannya. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1-15 ini juga Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur karena karya dan tindakan Allah dalam Kristus sungguh nyata dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Dan tentunya Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita ya, tidak hanya kepada jemaat di Tesalonika, tetapi kepada seluruh orang yang percaya kepada Yesus dan ingin membalas. Kalau kalian misalnya gini, dikasih sama teman kalian satu kue. Nah, kalian mau ngebalas nggak perbuatan baik itu? Pastinya kalian harus balas, karena teman kalian sudah memberikan yang terbaik buat kalian. Tuhan Yesus juga gitu, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kehidupan yang istimewa, kehidupan yang indah, kehidupan yang layak untuk kita saat ini. Maka kita harus mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur karena hari ini aku sudah melakukan kegiatan, karena hari ini aku diberikan kesehatan yang baru. Itu adalah sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur nggak harus yang terlalu ribet ya. Hal-hal yang sederhana seperti yang tadi itu sudah mengucap syukur. Gitu. Itu sebabnya sudah selayaknya jemaat di Tesalonika juga membuktikan karya ini melalui ketaatan mereka terhadap pengajaran yang mereka terima dari Rasul Paulus. Nah, jadi apa yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, mereka juga harus melakukan itu, bukan sekedar mendengarkan, tapi melakukan perbuatan itu. Misalnya, Tuhan mengajarkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka jemaat di Tesalonika pun harus mengasihani sesamanya. Nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh, oh aku cuma pengen sayang sama keluarga aku doang, aku pengen sayang sama temen aku doang. Nggak boleh. Nggak boleh pilih kasih. Ya. Jadi apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita juga harus berikan itu kepada orang lain. Gitu. Inilah yang menjadi pergumulan jemaat di Tesalonika. Karena apa? Apa yang mereka terima dari Rasul Paulus juga mereka ingin membagikan itu tetap ada hambatan. Dalam setiap hal yang kita lakukan tuh pasti banyak hambatannya. Termasuk jemaat di Tesalonika juga. Apa sih hambatannya pada saat itu? Yaitu adalah pengajar-pengajar palsu. Nah, pengajar-pengajar palsu maksudnya apa sih, Ci? Jadi pengajar yang mengajarkan tidak sesuai dengan kebenarannya, tidak sesuai dengan fakta. Jadi harusnya A, malah Z. Kan itu udah menyimpang, sangat menyimpang gitu. Ini yang mencoba untuk mengalihkan perhatian jemaat di Tesalonika pada saat itu
untuk setia kepada Tuhan, untuk, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena mereka tidak tidak, apa ya namanya, tidak bisa membedakan, "Oh, ini pengajar ini yang guru aku yang asli atau guru aku yang bohong nih." Mereka masih, eee, apa ya, masih dibingungkan oleh kedua hal itu. Jadi, mereka harus menghadapi pencobaan itu untuk, membenarkan apa yang salah gitu. Oleh karena itu, nih, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karya Injil yang sejati akan membawa mereka kepada perubahan hidup yang nyata. Nah, ini sudah jelas bahwa Rasul Paulus udah ngasih tahu nih, gimana sih kalian cari jalan yang benar ini. Mengingatkan bahwa karya Injil yang sejati akan membawa mereka kepada perubahan hidup yang nyata. Jadi kalau pengajar palsu, ya nggak akan membawa kehidupan kita akan menjadi lebih baik, betul? Tapi kalau Tuhan Yesus, itu udah pasti luar biasa, bukan baik lagi ya, tapi luar biasa baik dan hebat. Ingat sekali lagi, karya Tuhan Yesus itu luar biasa baik dan hebat. Ya. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang mempersiapkan hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Tapi nggak semuanya, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi satu-satunya jalan. Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk kita menuju ke surga. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke surga, cuma yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, gitu. Hidup kita menjadi murid Yesus harus memiliki kerajinan dalam menantikan hari Tuhan. Apa sih, Ci, bentuk-bentuk, hal-hal, kerajinan itu? Yang pertama, yang tadi Ci udah ajarkan adalah rajin berdoa, ya kan? Kalian berdoa pagi, siang, malam, sebelum makan, apalagi sudah makan mungkin, terus apalagi? Mau ngerjain tugas, mau sekolah, kalian mau main, mau apapun, kalian harus dilandaskan dengan berdoa. Oke? Karena berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau kita nggak berdoa, kita sama dengan mati. Ya. Hidup kita hampa. Yang kedua, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan, melakukan. Nah, jangan hanya mendengarkan doang, percuma ini telinga ada dua nih ya. Percuma telinga Tuhan kasih ke kita, tapi kita nutup rapat-rapat. Gak mau Tuhan, aku gak mau dengar. Nah, buat apa ada telinga kalau gitu ya kan? Tuhan memberikan kita telinga untuk kita bisa mendengar dengan jelas. Kedua telinga ini nih. Jadi kalau misalnya ada firman yang masuk dari kanan, jangan dikeluarin dari kiri. Atau sebaliknya. Ini dua-duanya fungsinya untuk mendengarkan. Dan jangan lupa disimpan di dalam hati kita dan kita pikirkan apa yang harus kita katakan sesuai dengan uh, firman Tuhan atau tidak. Kalau omongan kita nggak sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita tidak melakukan hal-hal yang sepantasnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Gitu. Selanjutnya, rajin dalam memberikan persembahan. Nah, rajin dalam memberikan persembahan. Tidak hanya itu, kita juga harus rajin memberikan sesuatu kepada orang lain. Maksudnya gini, kalau kalian punya 2 pensil atau 2 pulpen atau 2 yang lainnya, teman kalian nggak bawa nih, aku nggak bawa gitu. Nah, kalian pinjemin atau enggak? Nggak mau. Kalau kalian nggak pinjemin, kalian kalau minjemin ke teman takutnya hilang gitu.
Kalian pinjemin atau enggak? Pinjemin ya, harusnya dipinjemin karena kita harus membantu teman kita. Karena Tuhan Yesus telah membantu kita. Betul. Rajin dalam melakukan perintah Tuhan. Nah, ini yang paling utama, tapi yang paling susah terkadang ya. Tuhan Yesus suruh kita untuk taat sama orang tua, untuk mendengarkan orang tua. Tapi terkadang-kadang kita nggak mau disuruh sama orang tua kita ke warung untuk beli garam, atau tolong itu jaga adiknya gitu. Nggak mau, aku pengennya main. Aku pengennya nonton TV, biarin adik aku sendiri gitu. Kayak gitu nggak? Itu berarti bukan rajin melakukan apa yang Tuhan inginkan. Betul? Melakukan perintah Tuhan ya. Walaupun orang tua kan orang tua kita bukan Tuhan. Iya emang bukan. Orang tua kita adalah apa? Tangan kanan Tuhan untuk kita di dunia ini. Tuh. Tangan kanan tuh apa? Kepercayaan Tuhan. Oh, Tuhan udah memberikan kita keluarga yang utuh untuk kita saling mengasihi satu sama lain. Kalau kita punya ayah, ibu, kakak, ya hormati mereka. Mereka lebih tua daripada kamu. Jadi kalau misalnya mereka minta tolong ini, minta tolong itu, ya kalian harus turutin. Nggak boleh melanggar. Ah, nggak mau. Aku pengen seenak aku sendiri, aku pengen main terus. Nggak boleh. Oke? Jadi seperti itu ya. Kita harus rajin dalam menantikan hari Tuhan yang akan datang. Gitu. Hidup rajin dalam penantian. Jadi kalau kita nggak rajin, berarti kita belum siap. Betul? Kalau kita belum menaati firman Tuhan, kita belum melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, artinya kita belum siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk mengorbankan kita. Kalau kita pikir-pikir, siapa sih kita? Kenapa Tuhan mau mengorbankan hidupnya untuk saya, untuk adik-adik, semuanya? Karena kasihnya, karena kasih Yesus yang luar biasa untuk kita, agar kita ditebus dari dosa-dosa kita. Oke. Sebelum kita mengakhiri, mari kita baca ayat hafalan kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Siharap kalian bisa menghafal ini, karena ini menjadi kekuatan kita untuk 1 minggu ke depan, bahkan untuk seterusnya. Karena Tuhan adalah setia dan akan menguatkan hati kita daripada yang jahat. Ingat itu. Jadi kalau kalian lagi dalam masalah, dalam kesukaran, datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, Tuhan tolong saya, tolong aku Tuhan, agar aku dapat melewati hal-hal ini. Oke, dan meminta pemimpinan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan Yesus seminggu ke depan untuk kita melakukan aktivitas ataupun kita harus menjadi anak yang rajin dalam penantian. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu luar biasa, kasih-Nya Engkau berikan kepada kami begitu hebat, hingga Engkau mengorbankan dirimu untuk mati di kayu salib menebus kami semua Tuhan. Tuhan, pimpin kami satu persatu agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang rajin, yang taat kepada Engkau dalam penantian ini Tuhan. Tuhan pimpin kami selama seminggu ke depan dalam setiap kegiatan kami, dalam sekolah, dalam kuliah maupun
pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami lakukan dan Engkau memberikan kami perlindungan dan kesehatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah belajar firman-Mu dan kami telah berdoa. Amin. Amin semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, dah.